11.01.01.1154 dari kelas KIG semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa yang mengenai pernikahan, yaitu salah satunya Walimatul Ursi atau yang lazim dikenal dengan sebagai pesta pernikahan. Adalah jamuan makanan diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya Walimatul Ursi dilaksanakan setelah akad pernikahan. Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia bermakna pertemuan. Di dalam kamus ilmu fikih disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan. Kemudian kedua, kata al-hus terdiri dari 3 huruf Arab, yaitu ain, ro, dan shin. Karena posisinya sebagai mudhof ilaih, maka ditambah bahasa Arab menjadi al-ursu. Kata al-ursu dalam kalimat Walimatul Ursu artinya adalah al-zifaf wal tasbih, perkawinan dan pernikahan. Jadi hasil adanya adalah arsy artinya perkawinan dan pernikahan, sedangkan al-arsy terdiri dari 3 kata, yaitu ain, ra, dan shin. Jika dirangkai menjadi ursun dalam kamus bahasa Arab berarti sama dengan hubungan atau perina. Apa sih hukum dan tujuan Walimatul Ursi? Yaitu resepsi pernikahan ini biasanya mengundang banyak orang untuk ikut serta meramaikan tasyakuran pernikahan. Tujuan diselenggarakannya Walimatul Ursi atau resepsi ini adalah untuk memberikan dan kabar gembira tersebut kepada kerabat dan keluarga, serta sebagai wujud dari rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah Walimatul Ursi itu wajib? Berdasarkan hadis di atas, maka menghindari undangan Walimatul Ursi hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mendatangi sebuah Walimatul Ursi merupakan sebuah fardu kifayah, yaitu sebuah perbuatan yaitu fardu kifayah, status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Akan tetapi bila dilakukan oleh muslim yang lainnya, maka kewajiban ini akan gugur. Materi yang selanjutnya adalah kewajiban suami terhadap istri. Itu menurut Al-Quran. Jadi menurut Al-Quran di sini adalah pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri. Sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa hak terdiri dari 2 macam, yaitu hak Allah dan hak Adam. Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang
menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan hak istri atau juga bisa dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut, yaitu yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara makruf atau baik, menjaga istri dari dosa, dan memberikan cinta dan kasih sayang. Dan yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban istri terhadap suami. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami digambarkan sebagai sosok pemimpin keluarga dan pengambil keputusan. Peran istri tidak kalah penting sebab akan menjadi penasehat dan teman bertukar pikiran yang akan mempengaruhi sebuah keputusan terbaik untuk kelangsungan rumah tangganya tersebut. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa para suami untuk sebisa mungkin mencukupi semua kebutuhan istri karena tugasnya sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya sangat jauh kata mudah. Di balik peran dan hak tersebut ada kewajiban istri terhadap suami yang harus dipenuhi. Ini juga diatur cukup oleh beberapa sumber ajaran Islam, yakni menurut Al-Quran, hadis, hingga pendapat para ulama. Istri memang diwajibkan menaati perintah suami, namun tidak semua perintah harus ditaati, yaitu saat suami memerintah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf atau di kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut. Yang pertama yaitu taat pada suami. Yang kedua, bermuka manis dan menyenangkan suami. Yang ketiga, menjaga harta, rumah dan kehangusan suami Yang ketiga, menjaga harta, rumah dan kehormatan suami. Yang keempat, mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Kelima, paham dalam urusan rajang. Keenam, cara menambah rasa bahagia suami terhadap istri. Materi yang selanjutnya adalah nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal kepada keluarganya. Seorang suami memberikan nafkah bukan hanya harus secukupnya, tapi lebih pun akan lebih bagus, dan hal ini yang dapat membangun rumah tangga menjadi indah dan damai. Jadi selagi yang diberikan suami sudah mencukupi, maka istri tidak perlu banyak menuntut atau prihatin. Beda lagi jika suami tidak ingin atau pelit untuk menafkahi keluarganya, maka hal ini akan membuat masalah tuntut menuntut dan jalan hakim atau mahkamah yang menentukan diambil paksa nafkah dari suami atau bercerai, agar istri bisa mencari nafkah sendiri. Agar kejadian seperti ini tidak terjadi, maka kita wajib menambahkan pada diri kita kalau mengharuskan untuk melaksanakan kewajiban bagi suami dan istri dalam keluarga, seperti prinsip hidup indah yang diambil dari Sayyid Khadijah, lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Materi yang selanjutnya adalah kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fikih. Tidak diatur karena dalam Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab fikih tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama,
sebagian ulama tentang harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat dikiaskan dengan syirkah karena istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami istri yang di dalam Al-Quran disebut dengan as-suluh, yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, suami atau istri setelah mereka berselisih. Materi yang selanjutnya yaitu hukum menikahi orang yang pernah berzina adalah boleh, akan tetapi orang tersebut harus benar-benar bertobat karena berniat untuk memulaikan wanita itu boleh sekali, dan yang tidak diperbolehkan adalah menikahi pezina orang yang tidak pernah bertobat dengan zinanya. Sebuah kemuliaan untuk laki-laki yang mampu menikahi orang pezina tanpa adanya ungkit-ungkitan masalah dan mampu menutupi aibnya, karena barang siapa yang menutup aib orang lain maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Materi yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan? Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat oleh antara satu pihak dengan pihak lainnya sebagai suatu perjanjian. Maka perjanjian perkawinan termasuk ke dalam aspek muamalah. Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, yang isinya bertentang harta kekayaan dalam perkawinan dan apa saja selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Dan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat sesuatu dari adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia perjanjian perkawinan dibolehkan untuk dibuat sejak diberlakunya KUH Perdata. Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dipertegas kembali ke dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian pranikah ini dapat memastikan pemisahan harta peninggalan Anda, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga, dan bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing istri akan tenang dan hidup terjamin, jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris. Jadi bab ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu lembaga kehidupan yang disyariatkan dalam agama Islam. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan pergaulan laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan yang sah. Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah serta bahagia di dunia dan di akhirat. Hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.
Jadi itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun sikap saya dalam menyampaikan materi, kepada Allah saya mohon ampun, dan pada rekan-rekan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.